Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak kita masih bisa bertemu kembali. Kita berdoa semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, tepatnya yaitu Amul Husni, dan juga sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah suatu hadiah dari Allah buat Nabi Muhammad yang waktu itu beliau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kita akan membahas dulu yaitu Amul Husni. Apa kira-kira Amul Husni itu? Amul Husni di sini adalah tahun kesedihan atau tahun duka cita. Ya, kenapa pada tahun ini dinamakan tahun duka cita? Karena pada tahun ini dua orang yang selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau, istri pertama beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dalam tahun yang sama, dua orang yang selalu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, kalau Abu Thalib itu selalu mendukung dakwah beliau, selalu membela Nabi Muhammad ketika ada pertentangan dari kafir Quraisy. Kalau Khadijah ini mendukung dan juga mendampingi Nabi Muhammad, tidak hanya berupa dukungan tetapi juga dengan harta bendanya. Keduanya meninggal pada tahun ini. Tepatnya peristiwa ini itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Maksudnya ini adalah 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Bukan tahun Hijriah ya, di sini yang dimaksud adalah tahun ke-10 dari Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Ini keduanya meninggal pada tahun 10 ini. Kalau paman beliau yaitu Abu Thalib adalah orang yang mengasuh Nabi Muhammad setelah meninggalnya kakek beliau. Jadi setelah Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad itu meninggal, yang mengasuh adalah paman beliau yaitu Abu Thalib. Dan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ya, orang yang selalu mendukung dakwahnya Nabi adalah paman beliau yaitu Abu Thalib. Beliau meninggal pada bulan Rajab, ya, pada tahun ke-10 kenabian. Tidak lama setelah itu ya, Nabi Muhammad juga dapat ujian lain dari Allah Subhanahu wa taala. Istri tercinta beliau, istri pertama beliau yaitu Khadijah menyusul paman beliau. Siti Khadijah meninggal dunia. Ini tidak lama, hanya berjarak 3 bulan dari meninggalnya Abu Thalib, pamannya Nabi. Tepatnya kalau Khadijah itu meninggal pada bulan Ramadan. Jadi mengetahui kedua pendamping beliau, dua tokoh yang selalu mendampingi dakwah Nabi meninggal, ini perasaan Nabi Muhammad itu sangat sedih sekali, sehingga Allah memberi hiburan pada beliau berupa Isra dan Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada satu malam. Jadi peristiwa ini hanya terjadi dalam satu malam saja.
Isra sendiri itu mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis letaknya di Yerusalem, Palestina. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha yang letaknya di langit ketujuh. Itu Isra Mi'raj. Ini hanya ditempuh dalam waktu semalam saja. Di peristiwa Isra Mi'raj ini itu Nabi Muhammad itu menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau perjalanan ditempuh orang biasa ya, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis ini bisa menempuh berbulan-bulan waktunya. Tapi ini hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam satu malam saja. Sehingga peristiwa ini sangat luar biasa sekali dan juga menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad. Pada peristiwa ini pula ya, yaitu ketika Mi'raj, Nabi Muhammad itu mendapat perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Setelah terjadi peristiwa ini ya, Isra Mi'raj ini, kemudian beliau kembali pulang. Kemudian setelah sampai di Makkah, beliau menceritakan peristiwa ini kepada penduduk Makkah. Beliau ceritanya tidak kepada satu orang atau dua orang saja, tapi beliau waktu itu langsung mengumpulkan penduduk Makkah dan beliau menceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh beliau. Peristiwa tadi, perjalanan yang bisa ditempuh berbulan-bulan. Waktu itu kalau kafilah orang-orang Makkah itu yang berdagang itu bisa menempuh dalam jarak 2 bulan. Jadi sebulan untuk perjalanan pergi dan sebulan untuk perjalanan pulang. Tapi ini oleh Nabi Muhammad hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Itu belum terhitung dari tadi yang perjalanan Mi'rajnya dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Kalau orang biasa 2 malam ya 2 bulan, tapi Nabi hanya 1 malam saja. Tentu saja mendengar cerita Nabi ini ya, orang-orang Makkah itu ramai waktu itu ya. Banyak yang tidak meyakini cerita Nabi Muhammad. Banyak yang ragu. Waktu itu ya orang-orang Makkah banyak yang meragukan ceritanya Nabi Muhammad. Bahkan orang yang sebelumnya beriman kepada Nabi Muhammad juga ada yang menjadi murtad karena peristiwa ini. Peristiwa yang menurut manusia biasa tidak masuk akal, perjalanan berbulan-bulan kok bisa ditempuh hanya semalam. Ini menjadikan keraguan di benak orang-orang Makkah. Tapi itu tidak dengan sahabat beliau, yaitu sahabat terdekat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar. Setelah mengetahui kisah Nabi Muhammad ya, Abu Bakar kan juga pernah ke Baitul Maqdis. Jadi Abu Bakar itu paham bagaimana kondisinya Baitul Maqdis, keadaannya bagaimana, paham. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, disuruh menceritakan bagaimana keadaan Baitul Maqdis, ternyata sama seperti yang pernah dilihat oleh Abu Bakar. Dan seketika pula Abu Bakar waktu itu membenarkan kisah Nabi Muhammad. Ketika orang lain itu menentang dan memusuhi Nabi Muhammad tentang cerita dari Isra Mi'raj ini, tapi Abu Bakar langsung membenarkan kisah dari Nabi Muhammad. Hingga sejak saat itu Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang sangat jujur. Itu diantara sejarah Nabi Muhammad tentang Amul Huzni, yang artinya tahun duka cita, dan Isra Mi'raj. Semoga
bisa memberikan pengetahuan yang baru, dan kita bisa mengambil hikmah di antara keduanya, sehingga selanjutnya kita bisa mengambil teladan dari kisah ini. Itu untuk hari anak-anak ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Anak-anak kalau ingin menyaksikan video yang lain bisa dilihat di channel ini ya. Jadi saya kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.